Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Mimin. Tentunya kali ini tidak membahas seputar pertuyunan, akan tetapi Mimin akan merangkum sebuah alur cerita film. Film yang menceritakan sebuah benda mistis yang berbentuk tangan, yang awalnya adalah sebuah tangan seorang manusia, yang dimana manusia ini adalah seorang bodoh atau ahli sihir. Supaya tidak membusuk maka diawetkan dengan dibalsem dan diberi lapisan keramik agar kokoh. Dan terbentuklah tangan mistis ini yang siapapun menyentuh berjabat tangan dengan tangan ini maka dia akan bisa berinteraksi dengan roh halus atau roh yang mati penasaran. Baiklah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Inilah. Anyone else want to volunteer? I'll do it. Sit down, Mia. Kisah dimulai dari sebuah perkumpulan orang, dan ini sebut saja namanya adalah Mia. Mia akan menjadi subjek yang akan berinteraksi dengan roh jahat melalui tangan mistis yang nantinya setelah bertemu roh jahat ini maka roh tersebut akan berpindah ke tubuhnya. Dan perlu saya jelaskan di sini bahwa orang luar menganggap hal mistis hanyalah sebuah permainan, ya, tidak seperti kita. Oke, kita lanjut. Agar tidak membahayakan siapapun dan mencegah hal buruk lainnya terjadi, maka ada aturan dalam permainan tersebut, yaitu subjek harus dalam keadaan terikat kuat pada sebuah kursi, kemudian lilin akan dinyalakan untuk membuka gerbang jembatan antara dunia dengan alam roh jahat. Dan subjek hanya bisa kerasukan tidak lebih dari 90 detik saja, dengan ditandai tangan mistis tersebut dijauhkan dari tangan subjek dan diakhiri dengan pemadaman lilin kembali, yang artinya gerbang tersebut ditutup kembali. Apabila peraturan ini dilanggar dan subjek tewas selama dalam kondisi kerasukan, maka subjek akan menjadi roh gentayangan atau jiwanya dimiliki oleh roh jahat tersebut. Mia sebenarnya tidak mengerti atau tidak tahu menahu permainan apa sebenarnya yang dia mainkan di sini, tetapi karena frustasi baru saja ditinggal ibunya pergi selamanya, ditambah mantannya berpacaran dengan sepupunya, jadinya dia cuma iya-iyain saja alias ikut-ikutan. Maka permainan pun dimulai. Namanya juga ikut-ikutan tadi, jadi seperti orang polos tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan tiba-tiba Not liking. You in? No, I'm freaking out. Seriously, Mia, shut up. ya, permainan sempat terhenti setelah sosok roh jahat pertama muncul. Kaget, panik, takut, marah, campur aduk, tetapi akhirnya dari semua perasaan itu yang Mia alami ternyata berubah jadi adrenalin. Maka permainan pun dilanjutkan kembali. Do not let go. Look at it. You don't have to look at it. You don't have to look at it. I let you in. What? Oh shit. No. Amazing. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, yang sebelumnya subjek adalah Mia, yang untungnya walau lebih dari 90 detik tetapi lilin sempat dipadamkan, maka permainan digelar kembali. Kali ini permainan diadakan di rumah Jian, sepupunya Mia, dan sebagai subjek mediasi adalah Daniel, yang tak lain mantan dari Mia yang sekarang sudah berpacaran dengan sepupunya Jian.
Setelah alat ritual disiapkan dan tentunya tangan mistis sudah dipersiapkan, maka permainan berbahaya yang bagi kitanya, tapi sensasi memicu adrenalin bagi mereka ini pun dimulai. I'll let you in. Oh, that. Sifat perilaku subjek jelas bervariasi tergantung jenis roh jahat apa yang merasuki mereka. You make him soft. Entah jenis roh jahat apa yang memasuki tubuh Daniel sehingga sangat memalukan sekali. Aksinya terlebih lagi direkam dan ditertawakan oleh temannya. Jian yang merasa doi dipermalukan akhirnya melepaskan tangan mistis tersebut. Mengetahui dipermalukan, sambil marah Daniel segera pergi dari ruangan itu. Sempat terjadi ketegangan antara Jian yang membela doinya dengan teman-temannya. Namun Mia yang cepat membaca situasi berusaha mengalihkan suasana, yaitu mereka semua yang ada di ruangan itu satu persatu kecuali Riley adiknya Jian karena masih dia bocah ya, bermain dengan tangan mistis tersebut untuk merasakan sensasi diri rasuki oleh roh jahat. Astagfirullah, hantu jadi mainan. Setelah semua tampaknya bergembira dan ketegangan pun sudah hilang, mereka lupakan. Tiba-tiba di saat permainan sudah berakhir, si Riley ini menawarkan diri ingin jadi subjek. Jelas saja Jian sebagai kakak melarangnya. Berawal dari Mia yang mendukung bocah ini agar diizinkan saja setidaknya hanya selama 50 detik. Tidak lama, membuat bocah ini semakin keras dan berani menentang keputusan Jian. Jian yang marah menyalahkan Mia yang seharusnya mendukung dia, malah mendukung bocah itu, akhirnya memilih pergi masuk ke kamar. Merasa tidak ada lagi yang menghalanginya, maka bocah ini meminta agar dia ikut bermain dan permainan pun dimulai. Gerbang dunia roh jahat dibuka kembali. I'll let you in. I never want to hurt you. I love you both. Okay, yo, I'm gonna untie him and then we're gonna get him. Setelah kejadian itu, Miang merasa sangat bersalah sekali. Dia sangat terpukul. Polisi yang menanyakan keterangan pun tidak dia hiraukan. Dia sadar betul seandainya tidak menuruti keinginan bocah tersebut, pasti dia akan baik-baik saja. Tidak akan ada kejadian mengerikan seperti itu menimpa Riley. Nasi sudah jadi bubur. Kita menyesali sementara roh jahat haus akan menanti jiwa kita. Setelah kejadian yang menimpa Tyler, saat ini kondisinya benar-benar parah. Setengah wajahnya sudah benar-benar hancur. Dengan sedih ibunya tetap berusaha tegar merawat anaknya tersebut. Dan di saat Jade atau Jian yang sedang menggantikan ibunya untuk merawat, tiba-tiba saja bocah ini mengalami kerasukan kembali yang terus berusaha menyakiti tubuhnya sendiri.
Jadi sebagai kakak jelas tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Sepenuhnya jelas tetap masih menyalahkan Mia lah penyebabnya. Andai saja tidak membela bocah itu, pasti tidak akan ada hal yang terjadi. Mia memahami betul bila memang dia penyebab masalahnya, sehingga beberapa hari kemudian tibalah Mia ke rumah sakit, yang dimana kali ini dia berniat ingin mengakhiri roh jahat yang berada di tubuh Tyler dengan tujuan agar bocah itu tidak menderita lagi, karena sosok jahat yang berada itu jenis yang bisa menyakiti diri sendiri. Sedikit saya jelaskan akibat waktu permainan sebelumnya yang dimana subjek kerasukan lebih dari 90 detik yang berakibat roh jahat tersebut bisa datang dan pergi kapanpun dari tubuh subjek tanpa perlu melalui benda tangan mistis lagi. Dan seperti kita ketahui, namanya roh jahat adalah sosok yang bisa memanipulasi dari perkataan maupun wujud. Jadi Mia berhasil dimanipulasi roh jahat tersebut yang menyerupai almarhum ibunya. Karena sudah diperdaya, akhirnya mencoba membunuh bocah itu, dan untungnya bocah itu selamat berhasil ditolong kakaknya dan Mia pun tewas. We'll have him forever. You're doing the right thing. Sekarang Mia sudah menjadi bagian dari roh jahat yang berada di tangan mistis tersebut. Wait, Dad! Jay? Sue? Siapapun yang melakukan permainan maka akan bisa bertemu dengan dia, dan kisah pun berakhir.